already. Sorry, we're just having a couple of technical changes, but all good. You're Bapak Ibu very yang baru welcome bergabung, here. mohon maaf kami sedang ada Good sedikit afternoon permasalahan to teknis, wherever tapi you are sebentar lagi kita akan mulai. Jadi around selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih sudah planet bergabung pada to webinar ini. fossil fuel and deforestation collapse. So we'll just wait a couple more minutes for everybody to join. Jadi kita tunggu beberapa menit lagi sebelum kita mulai. Dan jika Bapak Ibu sudah bergabung, silakan memperkenalkan diri di kolom chat. Jadi boleh ditulis namanya, dari organisasi apa, lalu saat ini sedang di mana, dan di chat nanti Bapak Ibu juga dipersilakan kalau mau mengirim pesan kepada sesama peserta dalam acara kita berjudul menelusuri peta jalan TAF dan deforestasi. Jadi sesi ini akan direkam agar dapat disebarluaskan kepada mereka yang tidak dapat hadir dalam acara ini. Lalu juga akan ditampilkan pada kanal YouTube dalam berbagai bahasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses fitur penerjemahan, silakan. Saya akan menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris, nanti akan ada Ignacio, Oscar, dan yang lain akan menyampaikan dalam bahasa Spanyol. Jadi sesi ini dilengkapi dengan fitur penerjemahan untuk bahasa Portugis, Spanyol, bahasa Indonesia, yang mana bisa ditemukan fiturnya jika Bapak Ibu klik 3 titik, lalu atau kalau di laptop bisa klik gambar bola dunia, pilih bahasa yang ingin didengar. Jadi sekali lagi selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Selamat datang pada webinar Groundwork ini menelusuri peta jalan TAF dan deforestasi. Saya Philippa Bailey, saya akan menjadi host untuk webinar malam ini. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan diri, dituliskan di kolom chat, namanya, dari organisasi apa, Bapak Ibu saat ini sedang berada di mana di belahan dunia ini, dan saya rasa sangat menginspirasi ya kalau kita tahu bahwa yang bergabung dari banyak negara, dan Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi dengan peserta lain lewat kolom chat. Jadi sesi ini direkam untuk disebarluaskan kepada mereka yang tidak dapat hadir, dan juga ada sekali lagi fitur interpretation. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan bahasa Inggris, silakan pilih penerjemahan dalam bahasa Inggris, sama dengan kalau mau memilih bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan bahasa Indonesia, silakan pilih bahasa yang ingin didengar. Nanti para presenter akan ada yang menyampaikan dalam bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, dan bahasa begitu. Jadi nanti silahkan dinyalakan fitur penerjemahannya. Jadi iya, sepertinya kolom chatnya ini belum aktif ya bagi Bapak Ibu. Ya, halo semua. Mungkin Filipa, untuk kita bisa mungkin gunakan kolom Q&A, mungkin ya untuk berkomunikasi. Oke, boleh juga. Jadi di sini saya ingin menyampaikan
Jadi Anda bisa gunakan kolom Q&A Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Ya, jadi saya tambahkan di Q&A dan menjawab pertanyaan Ignacio. Jadi link untuk mendapatkan semua slide hari ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau downloadnya agar bisa membaca dalam bahasa sendiri, silahkan. Jadi saya rasa kita akan mulai tanpa kolom chat ya, agar sesinya bisa berjalan tepat waktu. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Philippa Bailey. Saya bekerja bersama satu organisasi bernama International Climate Politics Hub dan saya juga bekerja sebagai konsultan untuk proyek Groundwork ini. Jadi para rekan-rekan saya dalam proyek Groundwork ada Alderado, Dora yang tadi kelihatan ya di layar, lalu juga ada Claire, Maison, dan juga keseluruhan teman-teman Tinta. Dan proyek ini didukung oleh KLUA. Jadi terima kasih kepada mereka yang sudah membantu. Jadi kita melihat dalam Groundwork ini, terima kasih kepada STP, PH, lalu juga Seeds for Change, kolaborasi Tinta, di mana menyediakan briefing, kebijakan virtual dan juga sudah menulis untuk masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga keturunan Afrika. Lalu juga ini dikembangkan bersama dengan para pemimpin masyarakat adat. Kami juga menggunakan intelijensi kebijakan dari International Climate Politics Hubs dan koordinasi dengan kelompok kerja masyarakat adat. Jadi untuk memastikan bahwa topik yang menjadi fokus kita sesuai dengan prioritasnya. Kami juga menyediakan dukungan untuk momen-momen politik iklim, yang penting yang mana itu menjadi fokus webinar kita ini. Jadi seperti ini kita berfokus pada proses roadmap atau peta jalan dan outcome atau hasil keluaran dari konferensi yang sudah diadakan sebelumnya. Jadi, hari ini saya akan mulai dengan pendahuluan, lalu saya akan menjelaskan situasi, lalu nanti kita akan melanjutkan dengan membahas tentang bagaimana kita bertransisi menuju peta jalan. Lalu yang mana akan disampaikan oleh Oscar Guterres dan Wara Iris Kendori dari Bolivia. Lalu nanti setelah itu kita akan membahas tentang peta jalan deforestasi. Dan nanti akan ada sedikit latar belakang terkait hal tersebut, akan disampaikan oleh Ignacio. Yang mana beliau akan menyampaikan tentang bagaimana poin-poin koneksi di antara kedua peta jalan ini. Lalu nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan ya atau di kolom chat kalau nanti memungkinkan. Jadi pertama saya akan menyampaikan situasinya ya. Jadi kita kembali ke tahun lalu, melihat pada akhir tahun lalu seperti apa pada saat COP di Brazil. Jadi ini adalah COP dengan kehadiran masyarakat adat paling banyak ya sejauh ini. Dan namun ada beberapa outcome yang sedikit mengecewakan bagi masyarakat adat. Jadi namun kehadiran masyarakat paling banyak dan juga pada penutup COP30 beberapa kekecewaan disampaikan terkait dengan kekecewaan terhadap hasil negosiasi. Jadi terlepas dari COP standar kehutanan, tapi tidak ada hasil yang dinegosiasikan mengenai deforestasi. Namun juga tidak ada hasil negosiasi terkait dengan transisi dari bahan bakar fosil. Namun
sekali lagi, namun telah menyampaikan tujuan, dukungan tujuan yang kuat ya dibandingkan 2 tahun yang lalu. Jadi memang kamu dirasa harus ada outcome dari 2 topik utama tersebut. Jadi kepemimpinan atau presidensi ini mengusulkan harus ada peta jalan mengenai 2 topik ini dalam proses yang secara bersamaan dengan proses UNFCCC. Jadi melibatkan negara-negara yang ingin mengambil langkah lebih lanjut dan juga namun juga menghindari negara-negara yang secara berkala memblok atau bahkan tidak mendiskusikan keputusan-keputusan substantif terkait dengan topik-topik ini. Sejak itu di Brazil seperti yang kita tahu dunia mengalami banyak perubahan. Sejak itu lalu juga secara geopolitik situasi dunia ini menjadi tidak stabil. Ada perang di Iran, Timur Tengah yang berdampak terhadap bahan bakar fosil, di mana harga minyak dan gas bumi meningkat, menyebabkan kenaikan harga di semua negara. Lalu juga ada menyebabkan kekurangan pupuk dan lain-lain. Jadi di sini kita lihat ini membangkitkan kesadaran negara-negara bahwa bergantung pada bahan bakar fosil dan ini justru membuat negara-negara tersebut bergantung pada kenaikan harga yang terus meningkat. Dan negara-negara yang menghadapi tantangan ini tidak hanya mengurangi eksposur mereka terhadap goncangan di masa depan, namun mereka mulai membentuk atau mau mulai transisi untuk keluar dari kebergantungannya pada bahan bakar fosil. Jadi di sini di mana ini satu hal yang masyarakat adat dan komunitas lokal itu sudah advokasikan sejak lama. Jadi, namun dengan perubahan geopolitik ini menjadikan hal ini jadi semakin dirasakan kepentingannya atau semakin dirasakan kebutuhannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan peta jalan? Jadi banyak yang merasa takut bahwa ini akan hanya menjadi sebuah laporan. Jadi, model yang sedang kami susun adalah sebuah peta jalan ini akan bertindak sebagai kompas, memberi arahan kemana harusnya kita mengacu, dan juga harus berperan sebagai akselerator. Harus membawa kita bergerak lebih cepat untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Jadi, dengan mengkombinasi. Jadi, peta jalan ini adalah gabungan dari fungsi kompas dan akselerator, namun juga harus menyeimbangkan kejelasan dan fleksibilitas bagi berbagai negara. Jadi harus bermakna bagi negara-negara yang berupaya untuk menerapkannya sesuai dengan konteks mereka sendiri-sendiri. Lalu seperti yang tadi disampaikan, ini adalah model yang dapat diambil untuk mereka yang ingin melangkah maju. Jadi untuk menghadapi kekuatan negara-negara yang justru ingin melawan atau memblok gitu ya. Selain itu, dengan adanya proses di luar UNFCCC, ada peluang format yang lebih terbuka. Kita bisa lihat di sini foto dari Santa Marta. Format yang kita gunakan ini sangat berbeda dari ruang negosiasi di mana negara-negara sedang membahas tentang penempatan koma, titik, atau redaksi tulisan. Selain itu, artinya ada peluang pelibatan CSO yang lebih besar. Seperti kita ketahui di UNFCCC, kita adalah pengamat, tetapi dalam format yang lebih terbuka ini ada peluang berbagai stakeholder, pada stakeholder dan para pemegang hak untuk berpartisipasi dengan lebih besar. Ada 2 peta jalan yang dikembangkan tahun ini. Salah satunya transisi dari bahan bakar fosil. Peta jalan ini atau roadmap ini yang merupakan di mana konferensi di Santa Marta merupakan batu loncatan pertama, tahap pertama. Kemudian peta jalan kedua adalah penghentian dan mengembalikan deforestasi.
di mana keduanya akan dilaporkan di COP31 di Turki tahun ini. Pertanyaan yang akan kita bahas hari ini adalah apa saja proses pada peta jalan ini, bagaimana masyarakat adat dilibatkan dalam proses-proses ini, outcome atau keluaran apa yang bisa kita harapkan dari proses tersebut, dan apa peluang pelibatan yang ada bagi masyarakat adat dan komunitas lokal dan keturunan masyarakat dari Afrika atau Afro Descendants. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan tentang roadmap ini. Tetapi sekarang saya ingin membahas lebih lanjut mengenai peta jalan peralihan dari bahan bakar fosil sebelum kita dengarkan Oscar. Untuk peta jalan ini, apa saja yang harus masuk di dalamnya? Ini berdasarkan IISD atau Institut Pembangunan Berkelanjutan. Peta jalan ini harus menanggapi isu produksi dan konsumsi, dua sisi dari hal ini. Kemudian harus bisa menanggapi akses dan affordability atau keterjangkauan. Karena akses dan harga terjangkau ini merupakan tantangan besar. Selain itu harus membahas tentang subsidi. Bagaimana subsidi-subsidi mendasari industri bahan bakar fosil. Selain itu, isu transisi yang berkeadilan. Ini ingin saya tekankan karena dari sisi masyarakat adat mengatakan tidak akan ada transisi tanpa transisi yang berkeadilan. Tapi ini hanya satu aspek dari transisi bahan bakar fosil berdasarkan sudut pandang pemerintah. Selain itu, ada isu decommissioning dan pembersihan karena melihat kerusakan yang ada, bagaimana bisa kita perbaiki. Kemudian bagaimana kita bisa mengubah sektor pembiayaan terhadap bahan bakar fosil dan infrastrukturnya. Bagaimana kita bisa mengelola mekanisme-mekanisme ini secara partisipatif agar berbagai pihak memiliki dapat bersuara untuk melakukan transisi. Kemudian bagaimana kita menetapkan batas waktu biar kita bisa tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana kita bisa pastikan proses ini berjalan secara transparan. Kemudian, bagaimana kita menggerakkan keseluruhan pemerintahan dan di COP juga disebutkan seluruh lapisan masyarakat agar transisi ini tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi dikaitkan dengan seluruh pemerintahan dan masyarakat juga. Jadi dalam peta jalan ini banyak yang harus dimasukkan di situ. Jadi kita harus bisa memahami kompleksitasnya. Dalam peta jalan ini, seperti yang saya sampaikan, di COP30 diumumkan periode konsultasi yang berjalan sampai awal April, di mana stakeholder, pemangku kepentingan, dan pemegang hak, mereka bisa berkonsultasi, bisa memberikan masukan untuk menyusun roadmap-nya. Kemudian di konferensi Santa Marta yang dilakukan secara bersamaan di Kolombia dan Belanda, menghadirkan peserta dari 57 negara, lebih dari 2.000 peserta. Ini mereka terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, CSO, kelompok masyarakat adat untuk membahas proses-proses ini. Nanti kita akan mendengar dari Oscar mengenai pertemuan masyarakat adat otonom di mana mereka membahas penyusunan posisi mereka. Dan selain itu juga masyarakat sipil, pelibatan masyarakat sipil cukup banyak kan, dan proses yang terjadi ini lebih terbuka dibandingkan proses COP. Setelah ini akan ada engagement atau pelibatan yang dilakukan di pertemuan UNFCCC di Bonn minggu depan. Kemudian
pekan iklim di London, New York, dan tempat lain. Peta jalan ini akan disampaikan di COP31 di Turki. Dan untuk konferensi Santa Marta ini adalah yang pertama kalinya mengenai transisi dari bahan bakar fosil. Format yang lebih informal, lebih terbuka, di mana kita bisa berdialog dengan perwakilan dari pemerintah. Nanti kami akan kirimkan link dari konferensi ini. Saya harap Oscar juga nanti akan memaparkan tentang pertemuan masyarakat adat yang diselenggarakan oleh OPIAK dan mereka juga mengadakan pertemuan sebelum konferensi Santa Marta. Nanti kami akan sampaikan, saya sampaikan posisi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Semua konsultasi yang dilakukan sebelum pertemuan berlangsung di Santa Marta fokus pada 3 pilar, yaitu ketergantungan ekonomi pada bahan bakar fosil. Kita melihat bagaimana aliran pendanaan yang dihasilkan bahan bakar fosil dan juga subsidi yang dibutuhkan untuk membangun infrastrukturnya. Bagaimana kita bisa melampaui hal ini? Pilar kedua adalah transformasi pasokan dan permintaan, supply and demand. Kita membahas bagaimana kita bisa mengubah ini dan bagaimana kita bisa beralih ke sumber energi lain. Kita juga membahas kedaulatan dan keamanan dari sumber energi lain. Tema ketiga adalah memajukan kerjasama internasional menuju transisi yang adil. Kita membahas bagaimana proses-proses yang dilakukan akan menjadi masukan bagi UNFCCC. Karena dengan sistem yang ada saat ini kita seperti terkunci dengan bahan bakar fosil. Sekarang saya ingin mengundang Oscar Daza Gutierrez, perwakilan dari masyarakat OAG di Kolombia dan dari OPIAK. Oscar, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada OPIAK. OPIAK adalah organisasi masyarakat adat Kolombia. Kami adalah perwakilan dari wilayah Amazon, Kolombia. Senang sekali bisa menyambut Anda dari OPIAK. Saya Oscar Daza, masyarakat adat Guaraje. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Kita perlu memahami kerja-kerja yang sudah dilakukan masyarakat adat di Kolombia dan negara lain karena mereka hadir di sini sebagai perwakilan dari berbagai wilayah. Jadi saya ingin angkat apa yang kami lakukan. Di komunitas kami mencoba mengangkat posisi kita masing-masing sebagai masyarakat adat. Dan ini yang sudah kami lakukan pada saat COP30 dan pada konferensi transisi energi di Santa Marta. Ini membantu kami memahami posisi kami dan juga membantu kami mengorganisir diri kami dan memperjelas posisi kami. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Dan terkait refleksi yang sudah kami lakukan, saya tidak tahu apakah kita bisa membahasnya secara mendalam ya, dan sharing tentang apa yang sudah kita lakukan sebelumnya agar kita bisa berpartisipasi dalam ruang-ruang tersebut. Silakan, Oscar, tolong disampaikan karena akan sangat membantu jika kita bisa dengar dari Anda
tentang bagaimana proses artikulasi masyarakat adat masuk ke dalam ranah tingkat tinggi atau high level. Tolong sampaikan wilayah apa yang menjadi kekhawatiran Anda dan bagaimana suara-suara masyarakat adat bisa membantu membentuk peta jalan ini. De acuerdo. Sí, Oke, muchas gracias. baik. Terima Para kasih banyak. resaltar, sí, partimos de una experiencia pues muy reciente Untuk highlights-nya, de lo que pasó en Santa Marta, que nos kami parece pues un paso muy importante que también le están dando los países merasa Santa Marta Colombia, ini adalah langkah penting aceptamos que pues dan también banyak negara impulsaron el poder realizar esta primera conferencia. karena Nosotros Kolombia dan como Belanda países ini indígenas adalah dua también negara yang hacemos un esfuerzo menyelenggarakan para que los atau pueblos menjadi tuan indígenas rumah de acara Colombia ini. participen. Dan sebagai masyarakat adat Consideramos di que Kolombia resaltamos, ¿sí? dan la dari naturaleza misma de OPIAK, este espacio. kami Vemos que se dio a entender y lo vimos también de esa manera mengangkat porque fue mucho más wilayah tempat tinggal kami. amplio, ¿sí? Participativo, donde pues Kami fue mucho más menyuarakan abierto. wilayah Eso kami. conllevó pues a Kami tener menginginkan particularidades o diferencias ruang-ruang yang lebih terbuka con las COP, dan lebih las otras COP partisipatif en la que hemos venido untuk participando, ¿sí? Entonces, mengangkat hay que resaltar esa diferencia, cómo también pengalaman kita di estos COP-COP espacios sebelumnya. llevan Kami a que ingin mengangkat perbedaannya. se recoja mucho más la voz, Ruang-ruang en este caso, de ini, los pueblos indígenas. Y eso vimos, sí, tanto lo que pasó en Santa Marta como lo que ruang-ruang yang en kita diferencia con otros, con otros ruang-ruang yang espacios tersedia ini di Santa también Marta estamos ini participando. memungkinkan Y suara hablamos de masyarakat mucho más adat claro, menjadi lebih era mucho terdengar más puntual. dibandingkan di Entonces, COP sebelumnya. hablar, como digamos que de alguna Kita manera bisa bicara representar dengan un alto lebih riesgo, ¿sí? jelas El nuevo extractivismo, dengan porque karena de alguna waktu manera ini también adalah saat yang hablar, digamos sangat que penting. de la transición justa, como usted lo ha mencionado, Ekstraktivisme hay otras implicaciones que hay que merupakan revisar, ¿sí? suatu De lo ancaman cual nosotros de manera muy puntual, en este caso como pueblos indígenas también dan ada berbagai revisamos, ¿sí? tantangan yang harus Esa kita transición lihat. justa también tiene que Sebagai masyarakat involucrar, ¿sí? adat, También la no extracción, ¿sí? De kita minerales críticos ingin que nosotros de alguna memastikan manera transisi hicimos ini varios estudios, ¿sí? melibatkan Para hablar de una transición, non-ekstraktivisme dejar ya terhadap de tener mineral el combustible kritis. fósil Seperti yang sudah para diangkat di una berbagai transición studi, a kalau kita minerales tidak críticos, que es que bergantung creemos pada que bahan bakar fosil todos lagi, no queremos que maka también eso sea afectado permintaan por terhadap nuestro mineral territorio kritis sin akan hacerlo meningkat afectar, ¿sí? juga. Entonces veo Dan eso, kita ¿sí? tidak Lo que mau pasó en itu. Santa Marta y vemos un Kita poco tidak también mau lo que se wilayah viene en kami las COP menjadi y de dibebani parte nuestra como pueblos indígenas, pues permintaan tuvimos atas una, mineral kritis. llegamos, ¿sí? Kami Una propuesta, melihat cómo apa nosotros yang también terjadi di COP sebelumnya. Sebagai traíamos masyarakat ya en ese adat, escenario kami pues un poco más político en nuestros memberikan estados unas usulan soluciones, ¿sí? Que sean reales, que de verdad pues dan tengan impacto kami directamente en este mencoba país y a menawarkan partir de ahí solusi pues nyata que esa implementación de la dan transición, ¿sí? Sea kami justa y que pues sea acorde ingin melihat a las peluang realidades untuk directamente bisa de este dilakukannya país, ¿sí? transisi Entonces yang eso es un berkeadilan. poco poder Dan entender tentunya el harus paso ahorita reciente que disesuaikan tuvimos dengan de alguna realita manera también yang dihadapi di no masing-masing vemos una wilayah. oportunidad frente a todo lo que ha Itu yang pasado kami por la lakukan transición beberapa hari en la ini. que hemos Dan participado, kami ¿sí? anggap ini De merupakan poder suatu un kesempatan poco dibandingkan seguir avanzando y COP-COP resaltar, lain ¿sí? di mana Y kami telah resaltar también a veces lo berpartisipasi. que le Ini decíamos memungkinkan un poco kami untuk también, y también lo terus mencionaba René, bekerja de parte nuestra dan como PIAC dengan cara yang en el lebih caso de Colombia, terbuka, kami juga bisa avanzamos, ¿sí? lebih mengangkat En suara poder kami. Untuk Kolombia dan OPIA, kami terus construir, ¿sí? bekerja Liderar, más cuando pues se lleva a cabo untuk un escenario membangun así, dan pues memimpin, en este caso en Colombia, un escenario pues khususnya dalam importante que konferensi nos lleva seperti también yang a asumir un dilakukan di papel Kolombia. Ini de merupakan anfitriones, pero KTT yang también sangat de penting, comunidad pertemuan yang sangat para también penting. escuchar y recoger las Dan propuestas kami de todos los dapat pueblos indígenas, en su memahami mayoría, ¿sí? bagaimana No kami fueron bisa todos, pero también memimpin dan bisa recoger esas voces menyampaikan posisi para también tener masyarakat esos adat di pasos grandes. seluruh dunia. Setidaknya Y de kami parte mencoba nuestra también memahami facilitó, ¿sí? Algunas suara-suara dari berbagai de belahan manera que dunia. nosotros Itu yang recoger esas diferentes propuestas. yang Entonces, OPIAK ingin aquí fasilitasi. Ini mekanisme di mana kami ingin mengumpulkan berbagai posisi yang ada sebagai OPIAK, generamos unos sebagai espacios de masyarakat, diálogos sebagai virtuales OPIAK, sebagai organisasi masyarakat adat porque los Kolombia, retos que kami teníamos mencoba en esa primera memfasilitasi dialog presentación nos virtual. llevó Ini a salah realizar satu unas tantangan yang reuniones kami virtuales y miliki también ahora otras eh, reuniones virtuales
Karena kami tidak bisa bertemu tatap muka, kami mengadakan pertemuan virtual. Ini memungkinkan kami untuk mengantisipasi pertemuan ini. Kita mengumpulkan berbagai posisi, tanggapan, dan menyusun satu dokumen. Dan ini yang ingin saya angkat, kerja-kerja yang kami lakukan sebelum pertemuan ini secara independen. y luego ya de manera presencial, ya cuando pues ya se inicia de manera formal en el caso de la primera Dan pada conferencia, saat kita mengawali pertemuan formal ini, dalam hal ini Kongres, untuk TAFF, kami juga menghadapi pilihan untuk menggunakan ruang masyarakat adat Kolombia yang sudah sejak lama bersama dengan masyarakat adat dari belahan dunia yang lain untuk bisa mendapatkan kesepakatan agar kita bisa mendapatkan kesepakatan dan sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Kongres. Jadi itu juga hal yang ingin kami kontribusikan. Dengan begitu kita bisa menyetujui bahwa kita bisa berpartisipasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita berkumpul untuk masyarakat adat dari seluruh dunia. Dan bagaimana pendekatan kami terhadap dokumen ini, yaitu adalah dengan menjaga perspektif dan sudut pandang masyarakat adat, terutama kalau kita bicara tentang transisi berkeadilan. Dan ini harus dibuat sejelas mungkin. Contohnya terkait dengan safeguard yang disampaikan secara tepat waktu. Saya rasa itu juga perlu mempertimbangkan hak yang sudah kita miliki. Jadi kita bisa memahami bahwa ini adalah usulan-usulan yang bisa ditindaklanjuti. Jelas dan terlepas karakteristik dari ruang tersebut, tapi hal ini akan bisa membantu kita untuk memberi dampak dan meningkatkan kesadaran di berbagai negara, dan kita masyarakat adat sangat tertarik dengan transisi berkeadilan. Dan itu membawa kita pada dampak. Ini satu hal yang mana kita lakukan dialog, kita bahas dalam dialog, dalam partisipasi kita. Tapi ini juga tergantung pada bagaimana kita menjalankan proposal atau usulan, khususnya seperti contoh kasus Santa Marta, bagaimana kita bisa meminta masyarakat adat untuk membawa usulan-usulan kita ke pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Seperti yang disampaikan, ini satu hal yang perlu kita pikirkan, karena itu adalah ruang yang terbuka yang memungkinkan kita untuk bisa berpartisipasi tanpa batas dan berbagi usulan selengkap mungkin, dan dengan proposal atau usulan selengkap mungkin dari suara masyarakat adat Kolombia dan lain-lain. Dan itu juga memungkinkan kita untuk membangun aliansi dan juga melihat pada dinamika di ruang nasional internasional seperti dan ini bisa memberikan kita kesempatan untuk berdialog dengan berbagai pemerintahan, masyarakat lain, untuk kita bisa menyuarakan usulan kita, dan kita juga ingin menyorot bahwa seperti dengan kontak negara-negara seperti Inggris, Tuvalu, dan bangsa-bangsa Pasifik yang tertarik dengan suara-suara masyarakat adat, dan mereka memberikan kita kesempatan untuk bicara. Jadi dalam usulan ini saya ingin menyorot beberapa di antaranya apa yang dimasukkan dalam dokumen ini terkait dengan masyarakat adat.
Dan karena kita juga sudah menyelenggarakan kerja yang serupa di ruang KOPS yang lain, kami sangat ingin mendorong hal ini agar masyarakat adat haknya dipertimbangkan dan juga untuk dapat menentukan aspek di tingkat nasional dan hak-hak internasional, kita juga perlu mempertimbangkan jaminan-jaminan ini yang harusnya diwariskan masyarakat untuk masyarakat adat diakui secara internasional, dan bagaimana perlindungan masyarakat adat, lahannya, lahan adat, dan juga sumber air dari masyarakat adat yang dimiliki bersama dengan masyarakat adat lain. Jadi kita harus menentukan pendekatan kita. Dan kita juga harus bekerja dengan menjamin hak populasi-populasi tertentu dan hak masyarakat adat khususnya. Jadi kita perlu mengeliminasi atau dan ini dan kolonialisme dan ekstraksi ini sesuatu yang dihadapi oleh masyarakat adat. Dan kita juga bicara tentang transisi, tentang mengganti sumber energi. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi permasalahan lain. Kita mengeksploitasi dan mencari mineral kritis yang ada di dalam teritori masyarakat adat. Jadi, garansi atau jaminan itu harus lebih luas untuk menjamin dihapuskannya kolonialisme seperti itu. Jadi itu yang kami masukkan ke dalam dokumen, dan untuk kami bisa hadir dalam pertemuan tingkat tinggi dalam konferensi ini, dan juga topik-topik yang kami sorot adalah untuk meningkatkan kesadaran seperti yang sudah dilakukan di berbagai ruang seperti COPS, dan juga masyarakat adat yang tidak terkontak. Itu salah satu demand dan posisi kami sebagai masyarakat adat. Kita harus kuat bersama-sama. Kita harus mendapatkan jaminan bahwa hak masyarakat adat dan berbagai intervensi dalam teritorinya itu juga harus menjamin hak masyarakat adat untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, dan juga prinsip non-kontak. Karena kita bicara tentang masyarakat adat yang sangat amat rentan, dan itu yang kami sertakan dalam refleksi kami dalam dokumen konferensi. Dan juga dalam demand ini kita juga perlu mempertimbangkan pembelaan dan pembela tanah masyarakat adat. Jadi ada begitu banyak pemimpin masyarakat adat yang menjadi korban pada saat mereka membela teritorinya. Mereka dikriminalisasi, tidak mendapatkan pembelaan, tidak dilindungi, dan kehidupan mereka kadang-kadang semakin dipersulit. Sedangkan kita perlu mendapatkan perlindungan, dan kita juga harus mendapatkan pengakuan bahwa pembela masyarakat adat, pembela lahan masyarakat adat itu mengalami begitu banyak kesulitan, apalagi menghadapi bahan bakar fosil. Jadi, apalagi saat kita menghadapi tambang ekstraktif. Jadi ini permasalahan besar. Jadi dalam proses ini sangat penting untuk kita menyorot kerja yang sudah dilakukan pada saat COP30 dan kerja yang sudah dimulai dan sudah dikerjakan dalam konferensi ini. Saya rasa itu penting ya.
Kalau kita melihat ini dalam hal tujuan atau karakteristik yang kita ingin coba capai dalam ruang kita, ada perbedaan. Kita tidak punya tujuan, tapi kita juga ada tujuan bersama. Dan terkait hal tersebut, disampaikan bahwa kontribusi apapun yang bisa dicapai dalam hal tersebut ini adalah untuk bergeser dari bahan bakar fosil. Dan di peta jalan semuanya memberi kita arahan ke satu arah dan untuk bagaimana kita bekerja. Jadi dengan OPEA kami telah mendapatkan kemajuan, dan OPEA juga memiliki posisi terkait dengan hal-hal, dan ini yang membawa kita melalui proses kita agar masyarakat adat di seluruh dunia menjadi lebih kuat, untuk kita bisa memposisikan diri kita dalam hal program transisi berkeadilan. Dan ini adalah satu hal yang perlu disorot. Kita terus mengadvokasi ini, dan seperti yang disampaikan di paragraf 12, kita perlu menyorot bahwa di dalam berbagai kerja yang disampaikan di COP kemarin, kita sudah mencapai banyak hal, dan kami juga yakin dalam kemampuan kita untuk bisa lebih maju lagi sebagai masyarakat adat. Dan seperti yang mungkin semua sudah ketahui, peta jalan ini dibentuk di COP dan memaksa kita untuk merefleksikan pada kemungkinan semua kontribusi, untuk menggunakan semua kontribusi dan dukungan ditambah dengan instrumen yang mengikat secara hukum. Jadi itu yang masyarakat adat di Kolombia saat ini sedang advokasikan. Kami melalui kemajuan dan terus berkontribusi terhadap peta jalan dalam hal deforestasi dan TAFF. Kami juga sudah berkontribusi. Tapi apa yang mau kita capai setelah itu? Saya tahu waktu saya hanya tinggal sedikit ya, tapi dalam hal ini, apa yang kami juga harapkan untuk bisa capai adalah untuk memastikan bahwa peta jalan ini dapat diterjemahkan menjadi solusi yang nyata, dan agar suara kita didengar oleh negara. Kami juga berharap juga atau ke pemerintah mendengarkan suara kita, dan juga agar tujuan mereka juga direfleksikan dan menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat bekerja sama dalam hal ini, dan bagaimana pihak dan dalam hal pihak masyarakat adat hutan lindung Amazon. Kami ingin mendapatkan hasil yang nyata, dan kita juga membahas tentang teritori masyarakat adat yang bebas dari ekstremisme, dan bagaimana kita masyarakat adat untuk bisa bebas dari ekstremisme ini. Ini adalah pesan terakhir yang saya sampaikan, dan mungkin ini intervensi terakhir saya. Terima kasih Oscar telah menyampaikan, telah berbagi tentang proses yang luar biasa ini sebelum Santa Marta dan sesudahnya, dan pada saat konferensinya, serta artikulasi yang ingin Anda sampaikan ke dalam proses-proses internasional. Terima kasih. Dan saya harap kita nanti bisa mendengar tanggapan Anda nanti di sesi setelah ini. Melanjutkan diskusi kita seperti yang disampaikan Oscar dan yang ingin saya bingkai tadi, proses Santa Marta itu bukan tentang negosiasi. Tidak ada teks final yang disepakati seperti kalau di COP. Tetapi nanti akan ada laporan yang disampaikan oleh Kolombia dan Belanda sebagai co-chair. Dan untuk memastikan proses-prosesnya bisa
merekam, memuat apa yang diinginkan masyarakat adat. Kemudian tahun depan akan diadakan pertemuan lanjutan dengan co-host Tuvalu dan Irlandia. Penting sekali untuk kita melihat karena proses ini sangat berbeda dengan proses di COP. Kita merasa bahwa ada deadlock di mana progres tidak bisa dilakukan. Saya lihat di chat Paulos sudah berbagi laporan, dokumen tentang posisi masyarakat adat. Dan saya juga mengundang Anda untuk melihat apa yang disampaikan oleh pada saat pertemuan tersebut di Santa Marta. Dan dari yang disampaikan Santa Marta, perwakilan dari Tuvalu menyampaikan bahwa sebagai suatu wilayah yang paham apa sih yang dirasakan jika tidak dilibatkan, maka kita ingin memastikan keterlibatan semua. Kita ingin memastikan partisipasi dari berbagai pihak, pemegang hak, masyarakat adat, agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh efektif. Dan ada beberapa alur kegiatan yang telah dibahas. Pertama adalah peta jalan nasional untuk transisi. Jadi kita ingin melihat bagaimana transisi menjauhi bahan bakar fosil ini bisa dilakukan dan bagaimana pihak nasional bisa dikembangkan peta jalan di tingkat nasional. Dan selain itu ada alur kerja. Tadi yang pertama adalah peta jalan nasional, kemudian yang kedua adalah ketergantungan ekonomi dan arsitektur keuangan, dan yang ketiga, alur kerja ketiga adalah sistem perdagangan bebas dari bahan bakar fosil yang menghubungkan produsen dan konsumen. Seperti yang sudah disampaikan, transaksi dari konferensi ini menjadi peta jalan nasional, saya ingin mengundang Wara, perempuan masyarakat adat dari Bolivia. Dia akan menjelaskan tentang apa yang terjadi di Bolivia saat ini mengenai eksploitasi bahan bakar fosil dan potensi transisinya. Wara, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Filipa, atas undangan ini. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya akan bicara dalam bahasa Spanyol. Selamat malam semuanya. Selamat pagi, teman-teman, dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadiran Anda di webinar ini. Saya akan memaparkan detail saya adalah perempuan adat Amaiwara dari Pegunungan Andes. Saya juga aktivis lingkungan di negara saya. Saya mengerjakan topik-topik seputar pengelolaan proyek di tingkat regional. Dan hari ini, jika Anda bisa berikan kesempatan, saya ingin bicara tentang persekusi yang dialami oleh pembela masyarakat adat, pembela masyarakat, aktivis, dan perjuangan kami membela wilayah kami yang disebut Tarikia. Dan situasinya telah menjadi semakin buruk dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan memaparkan mengenai konflik sosial lingkungan, ekstraktivisme, dan perjuangan wilayah. Karena di Tarikia, di bagian selatan Bolivia, di wilayah Tarija, kami menemukan bahwa menemukan ada cadangan
minyak dan gas. Dan ini penting sekali buat negara kami. Area perlindungan ini didirikan sudah beberapa tahun yang lalu dan didasari oleh konstitusi Bolivia. Ini merupakan habitat berbagai spesies dan area cadangan air yang merupakan penting sekali untuk wilayah kami dan untuk Tucumán di wilayah Argentina. Wilayah Tarikia juga merupakan tempat tinggal banyak kelompok masyarakat adat. Tetapi tahun 2026, pihak keamanan mendatangi wilayah kami dan mereka memulai eksploitasi migas. Karena itu, yang terjadi saat ini adalah walaupun sudah ada kemajuan yang kami peroleh dari negosiasi, perundingan, seputar deforestasi, dan eksploitasi untuk migas, dan mineral transisi lainnya, kami masih dihadapi oleh kekerasan. Next. Sebagai latar belakang, sebelum konfliknya, awal dari konflik ini tidak terjadi tahun ini, tapi dimulai sudah lama. Tahun 2015, kegiatan aktivitas hidrokarbon diizinkan di kawasan lindung. Di tahun 2018 sampai 2019 terjadi konflik terkait proyek minyak bumi. Kita sudah bicara di ruang-ruang seperti COP. Tapi kita belum konflik ini tidak dimulai tahun 2026, tetapi merupakan ujung dari berbagai konflik yang terjadi jauh sebelumnya. Dan tahun ini kami dihadapi oleh invasi yang terjadi. Dan sekarang di sini kita bisa lihat timeline tentang realita yang dihadapi. Kita bisa melihat di antara Januari tanggal 1 sampai 4 Januari, para pemimpin masyarakat adat menghadang masuknya perusahaan Petrogas dan pemerintah yang mengizinkan proyek ini. Pemerintah bilang proyek ini penting karena ada krisis bahan bakar, krisis hidrokarbon di negara kita. Selain itu, ada proyek 3X. Ini proyek yang dilakukan. Jadi perusahaan masuk, mereka bilang sudah mendapatkan izin, mereka mengikuti, mereka mematuhi aturan yang ada, tetapi pihak keamanan datang dan 17 masyarakat aktivis itu ditahan. Itu bulan Januari tahun ini, sampai akhirnya mereka dibebaskan. Jadi dari bulan Januari semuanya ini dimulai. Banyak saudara-saudari kami itu berada di region lain. Mereka memberikan dukungan untuk memastikan invasi ini tidak berlanjut. Dan kami juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak karena skenario ini sangat kompleks sekali dan kami tidak mudah mendapatkan dukungan. Ini baru terjadi di awal tahun ini. Kami tidak menyangka hal ini bisa terjadi. Dan kami menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara. Perusahaan bilang mereka mematuhi semua regulasi yang ada. Dan masyarakat kami sedang membela wilayah kami. Tetapi ada anggota masyarakat yang ditahan dan prosesnya sedang berjalan di pengadilan. Di akhir bulan Januari dan awal Februari, kasusnya dibatalkan di pengadilan
Dan orang-orang yang ditahan di bulan Januari, Februari, Maret, April, mereka prosesnya lanjut ke pengadilan. Dan akhirnya proses pengadilan ini eh, selesai dan akhirnya mereka dibebaskan dan mereka diputuskan tidak bersalah. Seharusnya mereka nggak ditahan sama sekali karena ini merupakan wilayah masyarakat. Tetapi hal ini terus terjadi di negara kami. Dan artinya rencana nasional untuk bahan bakar fosil, rencana pensiunan bahan bakar fosil ini tidak berjalan. Rencana transisi dari bahan bakar fosil ini tidak berjalan dengan baik. Dan perspektif pemerintah kami telah berubah untuk membela masyarakat. Dan selain itu, kami juga harus menghadapi realitas sosiopolitik yang berbeda. Banyak organisasi sosial yang berdiri dengan kuat dan mereka menuntut agar hak-hak mereka diberikan lebih kuat dari sebelumnya. Ini tercerminkan oleh ketidakhadiran mereka di hal ini tercerminkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan terkait keanekaragaman hayati, penyusunan dokumen strategis lain yang disusun pemerintah. Karena pemerintah mendukung proyek bahan bakar fosil. Mereka tidak memperhatikan upaya masyarakat membela wilayah kami, tapi kami tetap bertahan, kami tetap tangguh. Dan kami didukung oleh saudara-saudari kami. Dan kami juga mendapatkan dukungan internasional. Kami terus menyuarakan ke internasional. Karena ini situasi darurat yang terus terjadi di Bolivia. Kami akan terus membela wilayah kami. Itu yang ingin saya sampaikan dengan Anda semua. Kita harus memastikan adanya kemajuan dan kita perlu menghormati konvensi internasional yang sudah kita tanda tangani dan yang lainnya yang belum diratifikasi harus diratifikasi oleh Bolivia. Kami siap untuk berdiskusi dengan pemerintah. Ini sesuatu yang mulai kami lakukan dan kami harap ini akan memberikan kita kemampuan lebih baik untuk membela wilayah kami. Terima kasih. Terima kasih, Huara, atas paparannya yang sangat kuat sekali. Dan saya rasa ini penting ya untuk kita memahami bagaimana proses negosiasi internasional berjalan, bagaimana kesepakatan bagaimana apa yang disepakati di tingkat internasional ini berjalan di tingkat nasional. Aktivisme dan isu-isu yang diperjuangkan masyarakat dan bahaya yang dihadapi oleh masyarakat adat untuk melindungi apa yang mereka perjuangkan, yang penting buat mereka dan penting untuk kita semua. Kita harus mencari perangkat atau alat yang sensitif yang bisa digunakan di tingkat nasional yang akan memungkinkan kita untuk bekerja. Nanti Ignacio akan memaparkan tentang seperti apa yang disampaikan oleh Wara tadi tentang perlindungan hutan dan eksploitasi bahan bakar fosil dan bagaimana dua konsep tersebut berkaitan. Tapi sebelum itu saya akan mundur sedikit dan membahas tentang proses peta jalan deforestasi agar kita bisa memahami kedua proses ini. Jadi proses peta jalan bahan bakar fosil dan juga peta jalan deforestasi itu disampaikan pada kesepakatan COP 2028 terkait dengan stok global dan bagaimana negara-negara mengambil upaya untuk mengurangi deforestasi pada tahun 2030 nanti dan mengembalikan lagi
eh, penghijauan. Jadi inilah kenapa perubahan besar sangat diharapkan di berbagai belahan dunia, khususnya di ruang-ruang hutan yang sangat luas. Ini juga membutuhkan keselarasan pada instrumen kebijakan, pendanaan publik yang digunakan dalam beberapa hal, sayangnya untuk mendukung deforestasi dan juga pembiayaan swasta untuk deforestasi, dan juga ada konsep kompas dan akselerator ya, bahwa peta jalan harus bertindak sebagai pemberi arah yang sekaligus mengakselerasi gerakan. Dan ini sedikit berbeda ya dengan peta jalan deforestasi, karena sudah ada begitu banyak kebijakan mengenai deforestasi yang mana ini situasi yang mana tidak ada sama sekali untuk transisi dari bahan bakar fosil. Jadi beberapa negara juga sudah membuat rencana yang katanya akan ditindaklanjuti dan mencari cara untuk memperkuatnya, untuk juga mempertimbangkan perspektif pihak-pihak lain seperti masyarakat adat dalam prosesnya. Jadi peta jalan ini perlu juga melihat bahwa hutan itu bukan hanya ruang yang indah ya, saya sampaikan ini berulang kali, bahwa hutan ini juga adalah infrastruktur ekonomi. Ini adalah sumber penghidupan kita semua. Dan kita perlu menghargainya dengan pemahaman seperti itu. Dan juga menyelaraskan arus pembiayaan agar hutan tidak selalu disepelekan. Dan juga agar tidak disepelekan dengan hak-hak orang yang tinggal di dalamnya. Kita juga perlu mengintegrasikan sistem keekonomiannya, penggunaan lahan, apa saja instrumen tata kelola, bagaimana pertanian, dan bagaimana resiko deforestasi, dan juga apa yang mau digunakan. Jadi ini adalah gambaran umum yang mengintegrasikan semua elemen lingkungan hidup dan juga manusia dan haknya. Ini termasuk tanah lahan yang harus diamankan. Tidak hanya ini menjadi pusat perhatian kita, tapi juga pusat dalam pelaksanaannya. Karena ini adalah orang-orang yang sudah tinggal di dalam hutan dan juga sudah menjadi penjaga lingkungan hidup, penjaga alam. Jadi ini adalah untuk mengakui keberadaan mereka dan fungsi mereka. Dan juga peta jalan hutan ini juga harus melihat sistem pangan, transformasinya seperti apa, menghadapi apa saja yang menyebabkan deforestasi. Kita juga harus menggeser insentif, memahami bahwa hutan memiliki nilai yang lebih tinggi pada saat hutan itu ada daripada pada saat hutan itu ditebang. Kita juga perlu membahas tentang kerjasama, kolaborasi, dan juga transparansi dan upaya bersama. Tidak hanya dengan mengatakan pada pemerintah bahwa ini menjadi tugas mereka di negaranya masing-masing. Terutama kalau belum ada platform untuk bekerja sama dengan masyarakat. Lalu terkait dengan proses peta jalan ini diselenggarakan oleh Itamaraty, ini satu kementerian di Brazil. Sekali lagi juga ada proses konsultasi yang terbuka sampai 10 April dengan 17 yang telah diusulan dari berbagai negara dan pemangku kepentingan lain, termasuk organisasi-organisasi masyarakat adat. Lalu juga akan ada konsultasi lebih lanjut dengan menggunakan agenda aksi, di mana ini adalah proses paralel negosiasi terkait dengan bagaimana mengglobalkan pendekatan masyarakat ada seluruh dunia, bagaimana membuatnya menjadi lebih mendia. Lalu juga ada momen-momen penting seperti UN Forum on Forest yang saat ini sedang diselenggarakan di New York, lalu juga nanti apa yang akan disampaikan pada COP31 terkait dengan konsultasi masyarakat adat. Sudah ada konsultasi yang berjalan seperti sampai April, namun konsultasi yang sedang berjalan ini sesuatu yang memang sangat diharapkan. Dan kalau Anda ingin melihat apa saja usulan yang setelah disusun oleh organisasi masyarakat adat, Bapak Ibu bisa melihat konsultasi dari IFGIA bersama dengan 8 organisasi mitra yang telah menyerahkan rekomendasinya. Jadi kepemimpinan Brazil atau presentasi
Brasil ini terbuka untuk masukan dari berbagai organisasi masyarakat adat, dan Anda juga bisa melihat alamat email yang bertanggung jawab Marco Tulio Capra di yang barusan saya posting di kolom chat. Jadi mereka terbuka untuk mendengar apa saja yang menjadi permintaan masyarakat adat terkait dengan peta jalan ini dan apa saja yang harus disertakan dan bagaimana mereka dapat memenuhi ekspektasi Anda. Jadi terkait dengan rekomendasi, jadi konsultasi IVA ini berfokus pada bagaimana mengakui hak-hak masyarakat adat, memprioritaskan tenor lahan masyarakat adat, formalisasinya, lalu juga untuk menghormati etik, lalu juga mendukung sistem tata kelola masyarakat adat, melibatkan sistem pengetahuan, lalu juga untuk berinvestasi pada sistem monitoring hutan, juga mengatasi kesenjangan implementasi dan melindungi lingkungan masyarakat adat, mendukung para pembela masyarakat adat. Jadi tanpa berlama-lama saya akan undang Ignacio dari Earth Insight yang berfokus pada diplomasi alam dan bumi, yang mana mereka telah menghasilkan masukan yang sangat bernilai terkait dengan iklim yang digunakan dalam advokasi iklim. Dan Ignacio akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana agenda hutan dan agenda bahan bakar fosil ini akan seperti apa contoh-contohnya. Baik, terima kasih Filipa dan juga terima kasih kepada tim dan juga terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Seperti yang biasa terjadi kalau menjadi pembicara di akhir webinar itu, ya saya sangat sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi dalam konteks kita bersama rekan-rekan dan mitra, kita mungkin memang memiliki pemikiran yang sejalan ya. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin ini akan terdengar seperti pengulangan ya, tapi dulu saya punya atasan yang mengatakan bahwa kalau memang apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, maka nggak apa-apa kalau kita sampaikan berulang-ulang. Dan tadi Felipa sudah sampaikan, dan juga pembicara semua sudah sampaikan. Jadi apa saja yang akan dilakukan setelah COP30, juga ada kesempatan untuk menjalankan peta jalan ini yang adalah kompas untuk investasi dan juga bahan bakar fosil. Tapi kadang dengan misi ini kadang-kadang berdampak justru menjadi hubungan antara kedua itu menjadi tidak produktif. Kalau kita memberi perhatian terlalu banyak pada satu topik dan bekerja sendiri-sendiri, demikian rupa di mana kerja pada bahan bakar fosil dan ke hutan, kalau tidak dilakukan dengan baik maka tidak akan saling mendukung. Sedangkan kita perlu, oleh karena itu kita harus berkomunikasi dan menghubungkan kedua topik yang berbeda ini. Jadi saya akan menyampaikan gagasan-gagasan bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara yang sederhana dan intuitif. Dan di mana para pemimpin masyarakat adat juga sudah menyampaikan bahwa fokus kita adalah pada perlindungan teritori, dan peta jalan ini menjadi kesempatan besar untuk memajukan hal ini. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan krisis iklim ini, pendekatan menyeluruh ini akan membawa solusi yang adil dan jangka panjang. Dan solusi yang mana itu adalah solusi yang mempertimbangkan keseluruhan kompleksitas isu yang terjadi. Ada krisis iklim, namun kadang-kadang kita juga hal ini juga bisa menyebabkan paralisis atau kelumpuhan. Jadi hasil yang besar dengan sedangkan momentum di balik penutupan ekstraksi fosil ini bisa menjadi peluang untuk upaya deforestasi. Jadi ini sudah dilakukan dengan cukup besar-besaran.
Namun mungkin ini tidak memberikan ruang untuk kita memberikan upaya yang lebih besar, tapi kita bisa balik situasinya dan menggunakan fokus pada transisi fosil untuk memastikan bahwa transisi fosil tersebut juga memberikan dampak pada pengakhiran deforestasi. Salah satu cara untuk kita melakukan tersebut adalah melalui zona bebas deforestasi. Ini adalah kebijakan yang memprioritaskan area-area tertentu untuk mengakhiri ekstraksi bahan bakar fosil seperti di hutan tropis. Jadi dengan kita memajukan hal ini, upaya kita adalah untuk menghentikan ekstraksi bahan bakar fosil. Nah, maka kita juga kenapa tidak kita lindungi juga area-area ekologi yang lain. Jadi upaya dalam hal ini adalah dengan memungkinkan pasar internasional untuk menyampaikan putusannya. Jadi mungkin ada beberapa negara yang menyampaikan bahwa mari kita gunakan kelebihan-kelebihan proyek-proyek yang paling bermanfaat untuk terlanjut dan paling kompetitif dan yang tidak kompetitif untuk berhenti. Namun ini juga menyebabkan fluktuasi harga minyak seperti yang disebabkan oleh perang Iran, yang mana ini akan terjadi lagi di masa depan. Karena ini juga sangat tergantung pada situasi internasional, di mana harga minyak bisa meningkat dengan pesat atau bisa tiba-tiba turun. Dan banyak negara-negara yang akan berinvestasi pada proyek-proyek saat harganya minyak tinggi. Namun, konsekuensi pada teritori yang terdampak itu sangat besar dan berdampak buruk pada transisi fosil tersebut. Jadi mari kita pastikan bahwa kita mempersempit kemungkinan untuk ekspansi fosil tersebut dan bagaimana kita bisa meningkatkan nilai ekologi. Ini adalah salah satu cara untuk menertibkan transisi fosil dan di mana saat yang bersama mengakselerasinya karena kita membatasi kemungkinan untuk ekspansi seperti ini. Ini adalah di beberapa cekungan-cekungan besar di dunia. Jadi bahan bakar fosil ini juga bisa menjadi ancaman terhadap hutan kita dengan cadangan yang ada, dengan yang ada di hutan-hutan tropis berakar sejak lama dan ini akan berdampak pada masyarakat adat. Jadi meskipun ini bukan faktor utama penyebab deforestasi, namun pastinya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan deforestasi seperti ekspansi pertanian, tapi menghentikan dan mulai menghentikan ancaman bahan bakar fosil ini akan membawa keseimbangan pada dua peta jalan ini. Jadi kita bisa mulai dari negara-negara yang ingin mengakhiri ekstraksi bahan bakar fosil, tapi kita juga perlu mengambil langkah jalan ini dan juga negara-negara yang mencoba melihat pendorong deforestasi ini yang menghilangkan hutan untuk membangun jalan dan bagaimana ini bisa mengurangi ekspansi pertanian dan juga pemotongan lahan hutan karena ini berdampak pada kehidupan masyarakat adat dan juga namun seperti yang terjadi pada rekomendasi wisata Marta untuk dari masyarakat adat itu adalah dengan menerapkan zona-zona pengecualian. Namun ini mungkin bukan senjata pamungkas, tapi mari kita lihat. Terima kasih. Jadi berikut ini adalah kita coba gunakan Amazon sebagai contoh. Di sini fokusnya bukan pada keseluruhan hutannya ya, tapi ada lahan-lahan yang sudah diakui sebagai teritori masyarakat adat dengan tenur untuk masyarakat adat. Seperti Anda bisa lihat, ancaman dari migas itu ditandai dengan lokasi berwarna merah dan mana yang Anda bisa lihat ini sangat tinggi ya untuk ancamannya terhadap teritori masyarakat adat sampai 12% lahan masyarakat adat di Amazon ini terancam oleh adanya ekstraksi migas. Tapi seperti yang kita dengar tadi, bahwa migas ini bukan hanya satu-satunya ancaman, tapi juga resiko terlalu berfokus pada transisi fosil mungkin juga bisa menyebabkan akselerasi faktor penyebab yang lain. Seperti Anda bisa lihat warna ungu itu adalah konsesi pertambangan, lalu warna coklat itu adalah konsesi kehutanan yang juga adalah faktor. Jadi yang mana macam bioenergi dan penggunaan lain. Jadi bagaimana kita bisa menghindari ini? Untuk kita berfokus pada zona bebas fosil dan untuk menghentikan ekstraksi bahan bakar fosil dan bagaimana kita bisa
Dan kita juga perlu membangun penjagaan. Jadi ini kan ada berbagai sektor, tapi bahan bakar fosil ini mulai mengalami penurunan, dan mineral ini menjadi pasar baru yang mengarahkan pertumbuhan di pasar pada area-area yang mungkin nilainya tidak setinggi ekosistem kita yang bukan hutan tropis dan di mana tidak ada tenur masyarakat adat untuk mengembangkan pertambangan dan lain-lain. Dan untuk menjelaskan bahwa ancaman ini terjadi tidak hanya di Amazon, tetapi di wilayah masyarakat adat berbagai dunia. Di sini kita bisa lihat HTI dan di sini kita bisa lihat konsesi tambang dan kayu di Indonesia. Next. Dan ini juga hal yang sama bisa kita lihat di cekungan Kongo. Datanya sedikit berbeda, kelihatannya ancamannya lebih besar di wilayah Amazon, tapi ini juga terkait dengan ketersediaan data karena pengakuan wilayah adat atau wilayah milik masyarakat adat itu jauh lebih rendah di cekungan Kongo. Pengakuan wilayah masyarakat adat itu lebih rendah di cekungan Kongo. Dan dari wilayah yang telah diakui, 38% ada konsesi migas, 42% konsesi tambang. Jadi kita ingin menyatukan dan kita bisa lihat bahwa ini adalah isu yang sangat mendasar. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, kita perlu membentuk guardrail atau pengaman. Ini mungkin kesannya abstrak, tetapi intinya ini adalah wilayah larangan tambang, dan juga kita ingin aturan yang lebih ketat untuk perusahaan, di mana perusahaan kita menginginkan perusahaan tidak membuka wilayah-wilayah yang dilarang. Dan kita juga perlu mempertimbangkan berbagai penyebab degradasi lingkungan. Misalnya kalau untuk emisi kita tidak bisa hanya fokus ke CO2, tapi kita juga harus perhatikan yang lainnya. Itu saja dari saya. Filipa, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengundang panelis untuk sesi tanya jawab, dan para peserta jika ingin mengajukan pertanyaan bisa ajukan di fitur Q&A. Saya ingin mengundang Oscar untuk menyampaikan tentang zona larangan tambang, karena saya tahu bahwa Kolombia sedang mengembangkan regulasi zona larangan pembukaan tambang. Oscar, ada yang bisa disampaikan tentang ini? Iya, terima kasih. Terima kasih, Ignacio, telah berbagi apa yang tadi disampaikan dalam paparannya. Ini menjadi ambisi dan sebagai OPIAK, kita harus memastikan bahwa wilayah kita bebas dari ekstraktivisme seperti di Amazon. Seperti yang tadi kita dengar ya, hal ini harus kita pastikan. Sebagai masyarakat adat, itu yang kami harapkan. Untuk Kolombia, saya rasa penting sekali untuk menyampaikan bahwa kita adalah bagian dari wilayah Amazon. Pemerintah juga sangat tertarik melindungi wilayah Amazon. Bagaimana kita bisa melindungi wilayah kita melalui aksi yang dipimpin oleh pemerintah. Upaya ini kita dukung.
pemerintah juga menyampaikan di COP30, mereka ingin mendeklarasikan Amazon sebagai bioma lingkungan khusus. Ini adalah inisiatif pemerintah. Saya rasa niatnya baik, di mana mereka mau melindungi wilayah ini. Dan saya rasa rencana ini bisa kami sambut dengan baik, khususnya khususnya untuk pemerintah di wilayah yang termasuk Amazon. Dan untuk migas dan mineral juga di Amazon, di Kolombia, kita perlu mempertimbangkan kontribusi dari wilayah kami. Dan kita memahami peran dari Amazon. Kita bekerja di wilayah kami di Kolombia, di Amazon. Ini adalah wilayah dengan 64 kelompok masyarakat adat, dan kita juga punya kelompok masyarakat adat, dan hutan masih ada karena kehadiran masyarakat adat. Pemerintah daerah dan nasional sudah ingin memberlakukan berbagai regulasi. Tetapi kita harus tahu, ini adalah aset. Ada pihak yang bisa menjadi aset, yang bisa menjadi protagonis. Nah, ini yang harus menjadi suara masyarakat adat. Pemerintah mengumumkan bahwa tanpa pengetahuan masyarakat adat, maka mereka mendeklarasikan Amazon sebagai cagar khusus. Tapi bagaimana pemerintah mau terapkan? Kita harus memahami pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam deklarasi ini. Kita harus memastikan masyarakat adat dilibatkan. Dan kita juga punya pemerintahan. Kita harus punya koordinasi yang baik antara pemerintah nasional dan wilayah, dan juga dengan masyarakat adat. Kami memutuskan bahwa kami ingin melakukan proses konsultasi, dan ini rencana kami dalam beberapa bulan ke depan. Harapannya resolusi ini akan segera diterbitkan. Ini akan memungkinkan kita untuk menjaga wilayah kami, karena kami tahu bahwa pemerintah telah menyampaikan beberapa pernyataan bahwa tidak boleh ada kegiatan ekstraktif. Tetapi mereka juga melihat ada peluang khusus, peluang spesial untuk melakukan untuk mengekstraksi mineral kritis ini juga. Tapi dari kami ingin melihat bagaimana bisa mendorong kebijakan non-ekstraktivisme di wilayah penting ini. Terima kasih, menarik sekali kita bisa mendengar ya bagaimana regulasi ini disusun. Sepertinya pemerintah itu tidak menghubungi masyarakat adat sebelum mereka buat pernyataan-pernyataannya, tetapi sebenarnya hutan ini ada karena masyarakat adat. Terima kasih. Saya lihat waktu kita sangat terbatas, tapi saya ingin mengundang pertanyaan dari audiens. Silakan mengajukan pertanyaan. Silakan tulis di chat. Saya bisa lihat di chat ada orang-orang berdiskusi di chat. Itu yang kami harapkan. Kami harapkan kita bisa melakukan pertukaran antara
organisasi dan orang-orang yang memiliki tujuan yang serupa. Dan jika Anda bisa tuliskan di chat. Lori bertanya bagaimana masyarakat adat bisa berkontribusi, berpartisipasi, atau berkomunikasi mengenai proposal kebijakan ini. Tentunya ini juga tergantung di mana Anda berada. Lori, Anda berada di mana? Ignacio atau Oscar? Ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Bagaimana masyarakat adat bisa lebih berpartisipasi atau mempelajari tentang proses ini? Terus juga ada pertanyaan serupa dari tentang bagaimana kelompok masyarakat adat itu berorganisir dengan cara yang berbeda. Seperti misalnya kalau ada yang mau terlibat dalam proses seperti Santa Marta. Itu bagaimana caranya? Lori bilang dia dari wilayah Karibia. Oscar, mau bisa dijawab pertanyaannya? Sí, muchas gracias. Ya, terima Bueno, kasih. nosotros hemos buscado en una de las Terima experiencias kasih es atas cómo los pertanyaannya. indígenas llegan Kami a mencoba escenas donde se mencari toman cara decisiones, sea a memastikan nivel agar amplio, bahwa no masyarakat solo con los adat pueblos indígenas, berpartisipasi dalam que han ruang-ruang tenido pembuatan experiencias keputusan. verdaderamente Ini enriquecedoras. menjadi suatu Y esto tantangan. en los diferentes Masyarakat niveles, a adat nivel internacional, nacional, dikucilkan mucho más atau local. tidak dilibatkan Entonces, dalam esto pembuatan conlleva keputusan, primero baik di tingkat lokal cómo sampai internasional. desde cada uno de Ini los gobiernos memaksakan formales kami de untuk los mencari diferentes estados cara-cara le da participación a los pueblos agar indígenas. ¿Sí? pemerintah di negara Digamos que kita le generamos capacidades también mengizinkan de partisipasi masyarakat circulación adat. también con las agendas nacionales e internacionales. ¿Sí? Cómo digamos que de alguna manera los Terus pueblos bagaimana indígenas kita bisa se meningkatkan sienten eh, escuchados y recogidas sus voces kapasitas? Bagaimana kita en este bisa escenario. memastikan masyarakat Entonces, sí adat me parece muy didengar importante dan y una de las cosas que se le tiene que diakui buscar es kehadirannya dalam el tema ruang-ruang de la tersebut? garantía Ini de la menjadi sangat información. penting. Eso es Salah uno de satu los hal yang temas perlu fundamentales yang ingin kita que tenemos capai que trabajar. adalah kita Pero lo butuh otro es eh, cómo también cómo solicita safeguarding. la participación, ¿sí? También de recoger y verdaderamente Dan tidak cukup recoger hanya esa berpartisipasi participación saja. indígena, pero Kita también perlu memastikan cómo digamos que usulan-usulan kami dar unas didengar garantías de dan interacción directa bagaimana con kita los diferentes bisa niveles de toma de menjamin decisiones apa y esa jaminan interacción. yang kita Eso, miliki eso bahwa implica diferentes tipos de interaksi yang medidas. En dilakukan muchas itu ocasiones, secara los bilateral, territorios, por secara supuesto, dua arah. Kita butuh jaminan. están ubicados Kadang en las áreas wilayah más kami dispersas, diferentes partes del mundo, terdapat en di diferentes países, wilayah y kami eso itu no es kadang fácil sangat lograr terpencil di berbagai negara, di también berbagai daerah. es Karena impactante itu, de lo que kami uno siente, menghadapi de lo realita que uno está viviendo tambahan aquí, ¿sí? bahwa Porque masyarakat una adat, cosa es de lo que ada uno masyarakat en un adat lugar juga yang pequeño tidak pues tiene la posibilidad mengetahui de bahwa tener acceso a diskusi-diskusi internet y ini poder sedang berjalan, expresar bahwa ada esa diskusi-diskusi idea seperti ini. clara y muy Kita clara perlu desde el territorio hablar. menyampaikan Eso. informasi ini. Untungnya dengan internet ini sangat membantu, tetapi untuk wilayah terpencil sangat sulit sekali. Terima kasih, Oscar. Anda mengangkat kekhawatiran yang muncul ya tentang bagaimana bisa berpartisipasi di tingkat lokal, di wilayah Anda, dan juga di proses internasional. Ini tantangan yang sangat berat, tapi melalui sistem PBB, perwakilan harus ada perwakilan dari 7 wilayah di dunia ini. Saya lihat waktu kita sudah habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita, War Iris, Oscar, dan Ignacio. Terima kasih atas waktu Anda. Dan terima kasih kepada para audiens yang telah hadir di sini, berpartisipasi, dan terima kasih telah dan mohon jika ada hal yang bermanfaat yang Anda peroleh dari sini, tolong disebarluaskan ke jejaring Anda. Karena seperti yang Oscar bilang, kita perlu menghubungkan, kita perlu saling menghubungkan satu sama lain. Dan juga di chat, Paula mengirimkan
formulir untuk feedback. Mohon untuk diisi. Terima kasih kepada tim Tinta dan Kluwa atas dukungannya, dan sampai jumpa di webinar berikutnya, yaitu tanggal 16 Juni tentang transisi yang berkeadilan dan transisi mineral. Terima kasih dan selamat malam.